Oke, baik para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para sahabat budaya di pembahasan objek cagar budaya, khususnya yang ada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Kami telah membuatkan pencatatan khusus di buku ini. Ini khusus di Kecamatan Sukadana. Nah, buku ini masih terbatas ya. Nah, tetapi para sahabat budaya semuanya juga bisa mendownload di blog kami tanjungpuraheritage.blogspot.com ataupun di kerajaansimpangmatan.blogspot.com. Nah, kami menyediakan soft copy-nya seperti buku ini secara cuma-cuma, bisa di-download dan dibaca-baca. Dan disclaimer, dalam pendataan kali ini tentu kami juga terdapat kekurangan, mungkin ada koreksi, bisa bersama-sama untuk menyampaikan dan kita bisa bersama-sama untuk melakukan diskusi. Baik, kali ini para sahabat budaya, kami akan coba untuk membahas satu situs makam yang ada di Sukadana, tepatnya di Desa Harapan Mulia, yang kami jilid khusus berupa hasil penelitian, yaitu dengan judul hasil penelitian situs makam keramat Gunung Lalang. Nah, hasil penelitian di sini kami buatkan buku khusus ya, di luar dari buku pendataan yang ini. Nah, jadi untuk yang ini kita ada khusus karena ada penelitian lanjutan ya kemarin. Nah, jadi dari penelitian ini kita mendapatkan banyak hal ya. Nanti kita akan coba untuk membahasnya yang terdapat di Gunung Lalang ini, yang tidak pernah ada ya sebelumnya. Jadi bisa dikatakan penelitian kali ini adalah penelitian yang cukup lama, karena kami melakukan penelitian di Gunung Lalang ini sejak tahun 2018 sebetulnya. Sudah berapa kali bolak-balik di situ kan. Nah, ini coba kami bacakan ya dari awal. Hasil penelitian situs makam keramat Gunung Lalang oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara. Ketua tim Isa Fahrudi, Miftahul Huda, kemudian Hasanan, Emilham, dan Mahud. Komplek makam keramat Gunung Lalang merupakan situs penting untuk dilakukan penelitian. Hal tersebut sebagai langkah penyelamatan dan pelestarian, sebab selain kondisinya yang terancam rusak atau punah, situs ini memiliki nilai penting terhadap jalinan sejarah di Kalimantan Barat. Merupakan situs yang berhubung kait dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Nah, ini jadi pondasi awal dari penelitian ini, bahwa pentingnya situs keramat Gunung Lalang merupakan salah satu situs yang menghubungkan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Bahwa dalam sebuah catatan manuskrip di sini dimakamkan bernama seorang tokoh yang bernama Panembahan di Baroh atau Sultan Mustafa Izzuddin, yang kemudian nanti beliau ini memiliki anak bernama Panembahan Giri Kusuma, kemudian memiliki anak lagi Panembahan Giri Mustika. Nah, dimulai dari Panembahan Baroh, beliau inilah yang memindahkan kerajaan Tanjung Pura era Sukadana ini ke Matan. Jadi yang pertama kali membuka Matan itu adalah Panembahan di Baroh atau Panembahan Baroh atau Sultan Mustafa Izzuddin. Nah, kemudian beliau ini nanti memiliki anak yang bernama Panembahan Giri Kusuma. Nah, Panembahan Giri Kusuma inilah yang kemudian nanti menikah dengan Ratu Mas Jaintan, anak dari Prabu Jayakusuma dari Kerajaan Landak. Nah, kemudian nanti beliau ini memiliki anak yang bernama Giri Mustika. Giri Mustika ini kemudian nanti
memiliki anak lagi yang menurunkan raja-raja di sebelah Kapuas seperti Tayan dan Meliau, yaitu dari Gusti Lekar. Nah, Gusti Lekar ini adalah anak dari Giri Mustika. Jadi Gusti Lekar bin Giri Mustika atau Sultan Muhammad Safiuddin bin Panembahan Giri Kesuma bin Panembahan Baroh. Nah, itu nasabnya. Nah, kemudian anak yang kedua berikutnya dari Panembahan Giri Kesuma adalah Ratu Soraya. Nah, Ratu Soraya ini yang kemudian menikah dengan Sultan Tengah, yang kemudian nanti melahirkan Raden Sulaiman yang juga bergelar Sultan Muhammad Safiuddin atas pemberian dari pak mudanya yang berada di Sukarana, yaitu Giri Mustika, yang menjadi Raja Sambas karena menikah dengan anak Ratu Sepudak, yaitu Mas Ayu Bungsu. Nah, dalam kami mendapatkan satu manuskrip, dalam manuskrip Arab Melayu, yang ditulis oleh Kesultanan Sambas di era Sultan Muhammad Safiuddin, yang kemudian ditulis ulang oleh Netzer 1895 yang disimpan di Museum Leiden Belanda. Nah, ini kami mendapatkan salinannya seperti ini. Nah, nanti di sini kami akan mengulas, membacanya tentang bagaimana hubungan Sukadana dan Sambas di masa itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan dasar bagi siapa saja dan di mana saja. Salah satunya sebagai dasar untuk menggali ilmu pengetahuan melalui sejarah dari tokoh-tokoh penting. Misalnya, tokoh penting yang pernah memimpin sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Tokoh penting tersebut khususnya terkait dengan situs makam keramat Gunung Lalang yang telah ada sejak berabad-abad lamanya. Berdasarkan manuskrip dari Raja Ali Haji dan catatan dari George Muller 1822 dan catatan Kesultanan Sambas 1895, ditemukan petunjuk tentang situs makam di keramat Gunung Lalang. Petunjuk tersebut memiliki nilai penting dan saling berkaitan. Kesimpulan dari kajian literatur tersebut tentunya butuh penguatan berupa data, arkeologi melalui penelitian dengan pengupasan atau penggalian permukaan atau ekskavasi. Ekskavasi tersebut bertujuan untuk melihat struktur situs secara utuh. Hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi bagi dinas terkait, sehingga ada pedoman dalam melakukan pemugaran dan restorasi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Nah, jadi tujuan dari penelitian dengan ekskavasi atau penggalian permukaan ini adalah untuk mengetahui struktur situs makam keramat Gunung Lalang ini secara utuh, para sahabat semuanya. Jadi kita melakukan penggalian dengan sangat hati-hati di situs tersebut. Satu persatu bata ini kita, ketika ketemu bata misalnya, nanti bata ini kemudian kita kuas, ya kan, kita bersihkan. Nah, dengan sangat hati-hati, makanya kami sampai hampir 20 hari di sana. Nah, kami menemukan temuan-temuan yang mengejutkan. Nanti akan kami bahas dalam penelitian ini. Jadi sehingga bisa dikatakan temuan kali ini tidak biasa, ya. Jadi kami menemukan struktur yang luar biasa di keramat Gunung Lalang ini. Makam keramat Gunung Lalang terletak di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana. Sebelum tempat ini menjadi pemakaman warga Tionghoa, tempat ini telah dikenal sebagai tempat keramat. Disebut keramat karena terdapat 2 makam di atasnya. Jadi sebelumnya itu ada 2 makam di atasnya. Tapi setelah kita kupas nanti ternyata dugaan ini bisa lebih, ya, karena melihat struktur yang ada. Menurut penuturan warga, makam warga Tionghoa mulai ada sejak 1927, sedangkan makam keramat di atas tersebut telah ada sejak abad ke-16. Nah, jadi kalau di Gunung Lalang itu terdapat 2 makam, ya, 2 komplek makam maksudnya. Jadi komplek makam yang di bawahnya itu adalah makam orang-orang Tionghoa. Nah, sedangkan yang di atas itu adalah komplek makam raja. Dalam catatan George Muller 1822, sebagian makam raja-raja Tanjung Pura era Sukadana kuno disebutkan dimakamkan di Bukit Laut. Gunung Lalang hari ini bagian dari Bukit Laut yang disebut Muller. Nah, jadi George Muller, seorang Jerman, utusan dari pemerintah Hindia Belanda, ini pernah datang ke Borneo termasuk ke Sukadana, dan beliau menuliskan tentang makam raja-raja yang ada di
Tanjung Pura era kuno ataupun Matan dan Simpang pada saat itu. Salah satunya adalah makam Raja-Raja Tanjung Pura yang dimakamkan di atas Bukit Laut. Yang hari ini Bukit Laut ini kami identifikasi dari mulai Pulau Pelintu sampai ke Sukadana, bahkan Gunung Peramas yang bagian mengarah ke laut, itu adalah bagian dari Bukit Laut. Nah, khusus di Gunung Lalang terdapat dua makam penting yang diduga adalah makam dari Sultan Sapieddin atau Giri Mustika, dan yang satu adalah makam Panembahan di Baroh. Nah, yang satunya lagi bukan diduga, tapi memang sudah makam Panembahan di Baroh, ya, yang memerintah pada tahun 1562 hingga 1590, serta Giri Mustika yang tadi, ya, serta Giri Mustika yang memerintah dari tahun 1627 hingga 1677, yang merupakan cucu dari Panembahan di Baroh sendiri. Nah, kemudian dalam peta 1892, ya, bahwa Gunung Lalang ini juga sebetulnya sudah ada para sahabat budaya. Jadi pada saat itu pun juga Muller menyebutnya adalah sebagai Gunung Lalang, ya, Gunung Lalang yang berada di Bukit Laut atau Belakang Mulia. Nah, seperti itu. Nah, tentu Muller itu juga memiliki sumber yang kredibel pada masa itu. Nah, pernah ada dalam sebuah catatan bahwa Muller ini ketika datang ke Simpang itu bertemu dengan Panembahan Suryaningrat atau Gusti Mahmud. Nah, sebelum beliau bertemu dengan Gusti Mahmud, sebelumnya beliau ini menginap dulu di semacam bangsal. Nah, kemudian keesokan harinya baru boleh bertemu dengan raja di keraton, atau yang pada saat itu dalam catatan tersebut disebut sebagai dalem atau pedaleman. Pedaleman adalah sebuah penamaan untuk keraton pada masa itu. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Cagar Budaya. Kemudian Keputusan Bupati Kayong Utara tanggal 10 November 2002 tentang Tim Ahli Cagar Budaya. Kemudian Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara tanggal 3 Desember tahun 2022. Ada, jadi dasar hukum kita dalam melakukan penelitian dan ekskavasi adalah 4 surat tersebut, ya. Kemudian maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian yang pertama adalah mengumpulkan data makam, data keterancaman, dan data potensi objek yang diduga cagar budaya di makam keramat Gunung Lalang. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk merencanakan penanganan dalam rangka upaya penyelamatan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya. Nah, jadi ini adalah tujuan utama dari penelitian kita. Jadi kita mengumpulkan data yang di kemudian hari nanti data ini bisa menjadi acuan bagi dinas terkait untuk melakukan pembangunan atau pemugaran ataupun restorasi yang berkaitan dengan situs makam keramat Gunung Lalang ini. Karena kita tahu bahwa perlakuan terhadap objek cagar budaya, pembangunannya ini berbeda dengan pembangunan-pembangunan yang lain. Jadi makanya harus dilakukan pengumpulan data dulu, kajian dulu, supaya kita bisa menemukan bagaimana cara membangunnya. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan pemikiran kita hari ini bahwa membangun objek cagar budaya ini dengan penglihatan kita hari ini. Misalnya dengan membuatkan poslen ataupun merubah bentuk, ya. Nah, maka acuannya adalah kita harus melihat dulu struktur aslinya. Maka nanti kita harus mengikuti bagaimana struktur asli pada saat itu. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan orisinalitas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak kehilangan nilai penting, ya. Nah, ini yang paling penting, ya. Tidak kehilangan nilai penting dari situs bersejarah tersebut. Nah, jadi misalkan di Keramat Gunung Lalang ini kita menemukan ada bata-bata merah yang menjadi talut ataupun yang menjadi benteng. Lalu di kemudian hari ketika membangun, bata-bata merah ini karena mentang-mentang sudah terlihat patah-patah, kemudian diganti. Karena kita melihat, wah ini sudah jelek, ya, diganti dengan poslen ataupun diganti dengan cor-coran semen. Nah, tentu ini melanggar dari ketentuan dalam pembangunan cagar budaya itu yang juga diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya itu sendiri. Nah, maka jangan sampai hal itu terjadi. Kami harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Yang kemudian metode penelitian.
Yang pertama memakai analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan objek yang diduga cagar budaya, untuk menjelaskan kesesuaian objek yang diduga cagar budaya terhadap kriteria cagar budaya yang berpedoman pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang kedua, mencari sumber informasi pengumpulan data-data primer dan sekunder sebagai referensi dalam menentukan jejak situs yang sedang diteliti. Yang ketiga, penelitian dengan observasi lapangan dan eskapasi dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Yang keempat, pendokumentasian melalui foto, baik foto udara maupun foto yang ada di daratan. Kegiatan penelitian eskapasi ini dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 12 Desember 2020. Pusat kegiatan di situs Makam Keramat Gunung Lalang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Ketua tim ahli yaitu Bapak Isa Fahrudi. Kemudian tim pelaksana kegiatannya adalah Miftahul Huda, Hasanan, M. Ilham, Mahud, Heru Setiawan. Kemudian dibantu oleh tim ahli khusus yaitu Mahfud Ridho dan masyarakat sekitar yaitu Selamat serta Yuda. Hasil penelitian dan analisis lokasi dan riwayat penelitian situs Gunung Lalang. Nah, itu tadi para sahabat semua. Jadi tim kami terdiri dari tim ahli cagar budaya sebagai pelaksana kegiatan, kemudian dari dinas serta tim khusus serta masyarakat setempat. Nah, tentunya kita melibatkan masyarakat setempat yang berada di sekitar situs, terutama adalah juru pelihara makam keramat situs Gunung Lalang, yaitu Bapak Senol, yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kami setelah berdiskusi dengan beliau, mendapatkan izin, akhirnya kami melakukan penelitian dan dibantu oleh warga sekitar yang juga atas rekomendasi dari beliau. Lokasi dan riwayat penelitian situs Gunung Lalang terletak di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana. Di bawahnya terdapat sungai kecil yang mengalir ke Sungai Melija atau Meliau atau Sungai Rantau Panjang saat ini. Nah, jadi dari Harapan Mulia ini di bawahnya terdapat sungai kecil ya. Sungai kecil yang saat ini disebut sebagai Sungai Mulia. Kemudian mengalir ke Sungai Rantau Panjang yang dulunya itu namanya adalah Sungai Mulia. Jadi Muler dulu menyebutnya sungai yang sekarang Rantau Panjang ini adalah Sungai Mulia. Sekarang sungai kecil tersebut disebut Sungai Mulia yang bermuara ke Sungai Rantau Panjang. Sedangkan Sungai Rantau Panjang bermuara ke Sungai Simpang. Nah, jadi muara Sungai Rantau Panjang saat ini yang dulu disebut Sungai Mulia itu adalah Sungai Simpang yang kemudian nanti ketemu di laut ya. Ukuran kompleks situs makam keramat Gunung Lalang ini panjang 10 meter dan lebar 8 meter dengan orientasi jalan lama di sebelah barat. Sedangkan jalan baru, jalan saat ini posisinya di sebelah utara. Terdapat struktur jirat makam dengan bata teraduk. Nah, bata teraduk itu maksudnya bata bercampur. Hasil identifikasi makam tersebut adalah panjang makam dengan susunan bata merah 3,26 cm, lebar makam dengan susunan bata merah 150 cm. Kemudian ditemukan bata merah tebal 5 cm, lebar 9 cm, panjang 30 cm, serta beberapa fragmen atau bentuk dan ukiran bata merah lainnya. Kemudian terdapat talut atau benteng yang mengelilingi makam tersebut yang terbuat dari bata merah. Komplek makam ini memiliki struktur berundak dengan penanda bata merah. Terdiri dari 3 struktur berundak, yang paling tinggi yaitu pelataran. Terdapat jirat makam yang sudah teraduk atau tidak utuh lagi bercampur menjadi satu. Saat ini terdapat 2 makam di situs Gunung Lalang yang sudah teraduk, namun nisan tersebut sudah baru, terbuat dari semen. Berdasarkan keterangan juru pelihara, nisan makam yang asli sudah diganti. Sangat mustahil makam abad ke-16 nisannya terbuat dari semen, sementara jiratnya terbuat dari bata merah kuno. Hanya bata merah yang tersisa di 2 makam tersebut. Satu-satunya petunjuk untuk mengetahui sejarah dari makam tersebut, yaitu dari batu bata merah yang tersisa. Nah, jadi temuan kami adalah yang terdapat di situs Gunung Lalang ini, saat ini terdapat 2 jirat makam yang sudah tersusun ya. Nah, tapi setelah kami eskapasi ini di sebelah kirinya lagi itu kita ketemu lagi tumpukan semacam
jirat ataupun pola lantai. Nah, kemudian agak bawah sedikit itu kita ketemu semacam pola lantai juga. Jadi bisa dimungkinkan di situ bisa 2 ataupun 3 makam ya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa nisan yang ada saat ini sudah tidak lagi asli, yaitu diganti dengan semen. Nah, setelah dilakukan ekskavasi dengan luas kupasan 10 kali 12 meter dengan kotak ekskavasi 2 kali 2 meter, ditemukan talud atau pelataran berundak. Talud atau pelataran makam tersebut dari bata merah kuno. Berdasarkan hal ini, dapat kami identifikasi talud makam tersebut terdiri dari 3 tingkat, yaitu dasar, tengah, dan paling atas. Nah, jadi setelah kita lakukan ekskavasi, nah kami menemukan ada 3 struktur bata berundak. Nah, yang paling bawah, kemudian di tengah, dan atas. Nah, bata yang paling bawah ini kami temukan jaraknya ada dari 20 sampai 80 cm tertimbun tanah. Jadi karena memang ini kan bukit ya. Jadi bukit itu karena bentuknya itu adalah dia di tepi bukit. Nah, jadi sehingga ketika hujan itu tanah ini tergerus ke bawah oleh aliran hujan. Nah, sehingga menutup sebagian struktur bata yang paling tepi di sebelah selatan ya. Jadi sebelah selatan ini tertutupnya sampai 80 cm. Nah, kemudian yang di sebelah timur ini tidak terlalu dalam, sekitar 10 sampai 20 cm. Nah, kemudian yang di sebelah barat itu 20 sampai 30 cm tertutupnya. Jadi yang paling parah itu adalah yang di sebelah selatan. Talud ini tertutup sampai 80 cm, hampir 1 meter ya. Jadi kita mesti gali. Nah, kemudian ke sebelah selatan jarak 1 meter dari talud ini ada semacam pembuangan air ya. Jadi dulunya diperkirakan itu ada pembuangan air karena dari lapisan tanah itu dapat kita baca bahwa ketika dulu air dari gunung ya, dari Gunung Lalang ini, dia tidak langsung menghantam ke talud, tapi dia turun dulu ke bagian pembuangan air ini, kemudian nanti lalu air ini ke sebelah barat dan ke sebelah timur ya. Jadi dia langsung kayak gini airnya, jadi langsung dia tumpahnya ke bawah. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa. Kita lanjut. Talud atau pelataran di tingkat dasar atau bawah jika ditarik dari sisi tingkat, luasnya adalah 6 kali 6,5 meter, lebarnya sekitar 1 meter di posisi utara, selatan, dan timur. Di sebelah barat, lebar pelataran 1,2 meter dan 2,3 meter. Di sisi utara, barat, dan timur makam, susunan bata pelataran tidak utuh lagi, sedangkan di sebelah selatan susunan batanya terbilang masih sangat utuh. Hal ini dapat dilihat pada gambar sket denah makam yang ada di halaman selanjutnya. Nah, jadi yang paling utuh itu adalah struktur yang tertimbun ya, yang paling selatan ya. Talud atau pelataran di tingkat tengah, lebarnya sekitar 6,5 kali 6,5 meter. Terdapat susunan bata yang tidak utuh lagi di sisi utara, selatan, dan barat. Kemudian di sisi utara makam terdapat 7 bata merah. Di sisi selatan makam terdapat 20 keping bata merah. Di sisi barat makam tersusun lebih dari 20 keping bata merah. Sedangkan di sisi timur kosong. Talud tingkat atas yang kami maksud yaitu jirat makam yang tersusun bata merah. Kondisi jirat ini sudah tidak utuh lagi, sama persis dengan nisannya yang tidak asli lagi. Beruntungnya bata merahnya yang masih bata asli, walaupun jiratnya tidak utuh seperti aslinya. Bata merah yang tersusun terbentuk talud atau pelataran makam tersebut pada tingkatan dasar dan tengah ditemukan dalam keadaan tertimbun tanah. Kedalaman bata yang tertimbun adalah 20 hingga 80 cm. Selain itu ditemukan pecahan gerabah, keramik, dan koin-koin kuno. Temuan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan 5 keping koin kuno di kotak ekskavasi 15, 16, dan 17. Gambar terlampir. Di dalam koin tersebut tertulis Nederland Indi 1826. Nah, jadi para sahabat, kami menemukan koin kuno itu di 3 kotak, yaitu kotak ekskavasi nomor 15, nomor 16, dan nomor 17. Nah, dari salah satu koin tersebut dapat kami baca adalah koin
1826. Jadi artinya sekitar hampir 200 tahun yang lalu. Kemudian ada koin yang jauh lebih tua lagi di 1600-an. Nah, akan tetapi koin itu sudah sangat sulit untuk terbaca. Tapi yang masih sangat terbaca, mudah sekali terbaca itu yang Netherlands Indie tadi ya. Tapi kalau yang 1600-an itu sudah sulit sekali terbaca. Kemudian yang kedua, ditemukan pecahan gerabah dan keramik lintas peradaban di kotak ekskavasi nomor 14, 15, 16, 17, 21, 22, dan 23. Nah, jadi di beberapa kotak ekskavasi tersebut kami menemukan banyak sekali pecahan gerabah dan keramik. Ditemukan pecahan gerabah dan keramik kuno radius 0,50 meter dari situs makam keramat Ngulalang. Kemudian yang keempat, ditemukan gerabah keramik dengan koin kuno dan kapak beliung oleh warga setempat di radius antara 0,30 sampai 0,50 meter dari situs makam keramat Ngulalang. Nah, jadi selain kami, jadi masyarakat di sekitar yang berkebun itu juga menemukan di sekitaran 30 sampai 50 meter dari situs makam keramat tersebut. Nah, jadi hal ini cukup menarik para sahabat semuanya. Jadi bisa jadi nanti kami melakukan penelitian lebih lanjut di sekitar lokasi keramat Gunung Lalang. Jadi mungkin pada saat ini ada 2 makam, namun tidak menutup kemungkinan nanti bisa lebih daripada itu. Nah, jadi kemungkinan berikutnya nanti kami akan melakukan penelitian lebih lanjut di sekitar situs makam keramat Gunung Lalang ini, karena banyak sekali temuan-temuan masyarakat di sekitar situs ya. Kondisi makam saat ini sangat memprihatinkan, dibutuhkan langkah-langkah penyelamatan dan pelindungan yang segera agar situs kuno tersebut tetap menjadi warisan budaya. Bukan tidak mungkin apabila tidak ada langkah konkret tersebut, kelak anak cucu kita hanya tahu cerita saja. Padahal situs ini menjadi tonggak sejarah dan peradaban penting bagi generasi bangsa hari ini, terutama bagi warga Kayong Utara. Tingkat keterancaman situs makam keramat Gunung Lalang cukup tinggi, baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Sebab itu, langkah-langkah penyelamatan dan perlindungan sangat penting segera dilakukan. Jika dikembangkan dan dipelihara dengan baik, situs makam keramat Gunung Lalang memiliki potensi yang luar biasa. Situs ini menjadi objek wisata religi yang potensial. Situs ini menyuguhkan bentangan alam yang indah, hamparan hutan, laut, bukit terlihat indah dari ketinggian. Wisatawan yang berkunjung ke situs ini, baik lokal maupun mancanegara, bisa sangat terkesan. Saat ini telah dibangun akses tangga menuju makam, sehingga memudahkan pengunjung datang berziarah ke makam keramat tersebut. Jika nanti dibangun cungkup, musola, dan kelengkapan lainnya, maka makam ini akan semakin ramai dikunjungi para penziarah. Hasil dari ekskavasi, jadi kita akan bacakan satu persatu. Pada kotak ekskavasi nomor 1 terdapat 13 susunan bata merah dan 3 batu alam. Kemudian kotak ekskavasi nomor 2 terdapat 25 bata merah dan 3 batu alam. Pada kotak ekskavasi nomor 3 terdapat 26 susunan bata merah. Pada kotak ekskavasi nomor 4 terdapat 22 susunan bata merah dan 1 batuan alam. Pada kotak ekskavasi nomor 5 terdapat 20 susunan bata merah. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 6 terdapat 28 susunan bata merah. Nah, yang berikutnya, pada kotak ekskavasi nomor 7 terdapat 3 susunan bata merah. Pada kotak ekskavasi nomor 8 terdapat 32 susunan bata merah. Pada kotak ekskavasi nomor 9 terdapat 11 susunan bata merah. Pada kotak ekskavasi nomor 10 terdapat 13 susunan bata merah dan struktur jirat makam. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 11 terdapat 1 susunan bata merah dan struktur jirat makam. Kemudian pada nomor ekskavasi nomor 12 terdapat 35 susunan bata merah pada talut. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 13 terdapat 7 buah susunan bata merah dan 1 batu alam. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 14 terdapat 34 susunan bata merah dan 1 batu alam. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 15 terdapat 41 susunan bata merah. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 16 terdapat 22 susunan bata merah dan struktur jirat makam. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 17 terdapat 17 struktur jirat makam. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 18 terdapat 34 susunan bata merah pada talut dan jirat makam sebelah kiri.
Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 19 terdapat areal kosong bagian sudut. Kotak ekskavasi nomor 20 terdapat 32 susunan bata merah dan 1 batu alam asli yang besar. Kotak ekskavasi nomor 21 terdapat 45 susunan bata merah sebagai talut sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 22 terdapat 13 susunan bata merah dan 42 bata merah sebagai talut sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 23 terdapat 49 bata merah dan 1 batu alam pada talut sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 24 terdapat 71 susunan bata merah pada talut sebelah timur di permukaan. Kemudian pada kotak ekskavasi nomor 25 terdapat areal kosong bagian sudut paling selatan. Kotak ekskavasi nomor 26 terdapat 2 susunan bata merah pada ujung talut. Kotak ekskavasi nomor 27 terdapat 8 susunan bata merah sebagai tepi talut sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 28 terdapat 26 susunan bata merah permukaan sebagai talut paling tepi sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 29 terdapat 39 bata merah sebagai talut paling tepi sebelah selatan. Kotak ekskavasi nomor 30 terdapat 13 susunan bata merah sebagai talut paling tepi sebelah selatan. Kemudian ada transek makam keramat Gunung Lalang yang di sebelah utara itu berhadapan dengan pemukiman warga dan jalan serta Sungai Mulia. Nah, Sungai Mulia inilah yang menjadi sungai penting ya pada masa itu ya. Yang sekarang disebut Sungai Rantau Panjang. Kalau dulu namanya Sungai Mulia. Nah, dalam tulis manuskrip ini disebutkan bahwa di sini ini ya, Raden Bima dikawinkan dengan saudaranya bernama Indra Kesuma. Maksudnya saudaranya dari ini ya, yang Sultan Matan ya, Indra Kesuma. Beberapa lamanya di Sukadana, maka beranaklah Raden Mulia, sebab Raden Mulia lahir di Sungai Mulia dekat Sukadana. Nah, ini dalam manuskrip ini diceritakan Raden Bima itu adalah anak dari Raden Sulaiman yang merupakan Raja Sambas yang dulunya ibunya juga berasal dari Sukadana, yang kemudian nanti anak dari Raden Sulaiman ini dinikahkan lagi ya di Mulia itu oleh Indra Kesuma ya, dengan Indra Kesuma oleh saudara dari beliau yaitu Sultan Matan yang bernama Gusti Jagadegara atau Sultan Muhammad Zainuddin. Nah, itu kemudian temuan fragmen gerabah, keramik, dan koin kuno. Nah, tadi sudah dibahas ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian tim sebagian besar difokuskan kepada kegiatan ekskavasi. Mengapa ekskavasi ini kami anggap penting? Berawal dari dugaan kami bahwa kubur tua tersebut pasti memiliki struktur makam yang baik. Ternyata setelah dikupas, ditemukan struktur bata merah dengan kedalaman 0,20 hingga 0,80 meter. Temuan tersebut di luar ekspektasi kami. Awalnya kami menduga struktur makam tersebut tidak seperti sekarang sebelum dikupas. Dapat kita gambarkan, ternyata penataan makam yang terletak di sekitar 60 meter dari permukaan laut ini sangat luar biasa. Sebelum dikupas, makam ini seperti serakan bata merah yang tak terawat dan tidak memiliki nilai estetik sama sekali. Ekskavasi ini merupakan langkah awal dalam menyingkap misteri makam keramat Gunung Lalang. Tentu dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif yang melibatkan tenaga ahli yang lebih mumpuni. Nah, jadi kami berharap ke depannya ada penelitian lebih lanjut mengenai situs keramat Gunung Lalang ini. Namun setidaknya sebagai langkah kerja selanjutnya adanya tindakan penyelamatan dan pelindungan situs, sebab situs ini tingkat keterancamannya cukup tinggi. Nah, jadi situs ini keadaannya sekarang itu sangat mengkhawatirkan ya, dengan fragmen-fragmen bata merah ya yang sudah rusak ya. Jadi sebetulnya perlu langkah-langkah pengamanan terlebih dahulu, entah membuatkan cungkup terlebih dahulu atau perlindungan lah. Rumor yang berkembang di masyarakat beragam pula dalam menafsirkan siapa yang dimakamkan di Gunung Lalang tersebut. Ada yang menyebutnya itu Pangeran Sidang Panape, saudara Raja Sukadana. Ada yang menyebutnya yang bersemayam di situ adalah Ratu Soraya. Sumber pendapat ini berdasarkan cerita lisan atau legenda dan hasil meditasi ataupun mimpi. Nah, jadi ada rumor yang berkembang di masyarakat. Namun setelah kita telisik, ini sumber rujukan dari masyarakat ini berasal dari cerita lisan ataupun legenda yang juga
dari hasil meditasi maupun mimpi. Nah, tentunya dalam sisi kesejarahan ini akan sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan, karena sejarah itu jelas ya, ada unsur peristiwa, tokoh ya, dan waktu ya. Jadi kalau ketiga hal itu tidak bisa kita runut, tidak bisa kita konfirmasi, nah ini bisa dianggap meragukan. Ketika ditanya siapa Sidang Panape, siapa nama saudaranya yang dimaksud sebagai Raja Sukadana, tak satu pun narasumber yang bisa menjelaskan silsilah dari Pangeran Sidang Panape. Semua narasumber mengakui mereka mendapat cerita dari mulut ke mulut. Nah, jadi ini para sahabat, ketika kami mempertanyakan misalnya siapa Sidang Panape, nah ternyata mereka menjawabnya ya Sidang Panape saja. Nah, tidak bisa menjelaskan siapa adiknya dari Raja Sukadana yang dimaksud ya. Satu-satunya buku mengenai Sidang Panape adalah dibuat oleh Yang Mulia Raja Simpang Matan ke-7 Gusti Muhammad Mulia, dengan mendeskripsikan beliau ini sebagai tokoh legenda, bukan tokoh sejarah ya. Jadi kalau tokoh sejarah itu jelas orangnya ada, peristiwanya ada, dan waktunya ada, nasabnya juga jelas kalau kita runut. Nah, jadi beliau mengkategorikan dalam buku Sejarah Kerajaan Tanjung Pura Matan dan Simpang pada tahun 2008 itu dengan kategori legenda, dan juga buku Ekspedisi Mentawai yang beliau buat di 1973 tersebut juga sebagai kategori legenda. Artinya sudah jelas bahwa tokoh legenda ini yang coba-coba dihubungkan dengan masyarakat pada saat ini, karena mungkin cerita legenda ini terkenal ya, kesaktiannya dan segala macam, sehingga dihubungkan dengan tokoh yang ada di makam Keramat Gunung ini. Cerita tentang Pangeran Sidang Panape termuat dalam buku Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjung Pura. Nah, ini dia ya. Ditulis oleh Dr. Andes Haji Gusti Muhammad Mulia, cetakan tahun 2007. Cerita Pangeran Sidang Panape ditempatkan oleh Gusti Muhammad Mulia sebagai cerita legenda, bukan sejarah atau fakta. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang tokoh Sidang Panape yang dirumorkan menjadi makam di Gunung Lalang ini. Anggapan lain dari masyarakat yang dimakamkan di Gunung Lalang itu adalah Ratu Soraya. Nah, jadi ada anggapan lain bahwa yang dimakamkan adalah Ratu Soraya. Namun dugaan dan persepsi masyarakat bahwa Ratu Soraya dimakamkan di Gunung Lalang telah terbantah. Terbantah ketika ada rombongan dari Kesultanan Brunei datang ke Gunung Lalang dan Tambak Rawang. Mereka membawa para ahli meneliti apakah benar makam Ratu Soraya. Ternyata bukan. Makam tersebut bukan yang mereka cari, karena dari sisi kesejarahan, dari sisi arkeologi, bata merah yang ada itu usianya jauh lebih tua daripada Soraya yang mereka cari. Tahun 2020 kami melakukan kontak ya dengan sejarah Kesultanan Brunei pada saat itu melewati email, karena kami menemukan adanya dugaan makam Ratu Soraya yang ada di tempat lain. Nah, kami kemudian mendapatkan email balasan dari mereka, dan alhamdulillah mereka meresponnya dengan baik ya. Akan tapi sampai sekarang kita juga masih menunggu dari mereka untuk turun ke sini melihat secara langsung temuan yang kami duga sebagai makam Ratu Soraya. Hubungan Brunei dengan Ratu Soraya, karena Ratu Soraya dari Sultan Brunei silsilahnya Putri Surya Kesuma, yaitu Ratu Soraya binti Giri Kesuma bin Panembahan di Baroh. Dari sisi kesejarahan, Ratu Soraya hidup pada abad ke-17. Beliau hidup pada masa Panembahan Sorgi Sultan Muhammad Tajuddin yang merupakan ayahandanya. Kemudian dilanjutkan oleh Ratu Masjentan dan Giri Mustika yang meninggal di tahun 1677 Masehi. Jadi pada tahun 1677 Masehi, abangnya yang bernama Giri Mustika ini meninggal. Jadi diperkirakan kurang lebih di tahun-tahun itu jugalah Ratu Soraya ini juga meninggal, bisa sebelum tahun itu atau sesudahnya. Yang jelas tidak begitu jauh. Dari hasil analisa dan identifikasi sementara dengan berpedoman pada referensi dan literatur, observasi dan penuturan lisan di lapangan, hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa dua makam keramat di Gunung Lalang, yaitu merupakan makam Panembahan di Baroh bergelar Sultan Mustafa Izzuddin memerintah tahun 1592 hingga 1590, serta makam Giri Mustika bergelar Sultan Muhammad Safiuddin memerintah 1627 hingga 1677 Masehi. Nah, jadi sementara dari hasil penelitian kami menyimpulkan ada dua makam, yaitu Panembahan di Baroh dan
Panembahan Giri Mustika. Giri Mustika ini cucu beliau. Kemudian ayahnya yang Giri Kesuma ini dalam catatan Muller itu dimakamkan di Giri ya. Kita tidak tahu di Giri yang dimaksud ini Giri yang di mana, tapi yang jelas menulisnya dimakamkan di Giri. Nah, ini menjadi PR selanjutnya. Kemudian rekomendasi dari penelitian. 1. Melakukan upaya penelitian lanjutan lintas sektoral terhadap keberadaan situs, mengingat di sekitar situs banyak ditemukan fragmen bata, koin kuno, keramik, dan gerabah. 2. Agar segera didaftarkan dalam sistem registrasi nasional. Yang ketiga, situs yang diduga cagar budaya makam keramat Gunung Lalang ini agar segera dilindungi dari aspek hukum. Yang keempat, melakukan upaya penyelamatan sementara dengan membangun cungkup atau rumah pelindung yang sederhana di luar zona inti atau kotak ekskavasi untuk melindungi keberadaan situs yang rentan ataupun rusak akibat alam. Kemudian yang kelima, melakukan upaya restorasi terhadap situs sesuai dengan keasliannya, baik dari bahan maupun dari posisi dan tata letaknya. Nah, jadi kalau melakukan pemugaran itu kita tidak bisa sembarangan. Nah, maka kami di sini merekomendasikan untuk restorasi melihat dari situs ini sesuai dengan keasliannya. Kalau misalnya bahannya bata, ya harus pakai bata merah untuk pola lantainya. Untuk talutnya tetap harus pakai bata merah. Kemudian yang keenam, melakukan upaya pemugaran sesuai dengan pedoman pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, jadi kalau mau melakukan pemugaran, para sahabat budaya semuanya, tidak boleh sembarangan, harus lihat pasal 77 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Ya. Kita harus melihat dari sisi originalitas, jangan sampai menghilangkan nilai penting. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, membuat papan informasi atau papan peringatan dalam rangka pelindungan dan pengamanan objek diduga cagar budaya. Kedelapan, memberikan bekalan dan pengayaan literasi dan keterampilan yang memadai terhadap juru pelihara makam. Sukadana, 23 Desember 2022. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kayong Utara. Mungkin demikian para sahabat hasil penelitian dari situs makam keramat Gunung Lalang. Nah, ini nanti juga kami unggah ya di blog kami, yaitu di warisantanjungpura.blogspot.com dan juga di kerajaansimpangmatan.blogspot.com. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dari hasil penelitian serta ekskavasi yang berada di situs makam keramat Gunung Lalang. Mungkin sekian, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.